sekarang saya berada di Padepokan Welas Asih di Parung, Bogor. Nah, ini di background sini ada spanduk tentang pameran artefak Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini pameran ini sempat viral sebelumnya, kemana-mana meme-nya, beritanya kemana-mana, dan saya dengar cukup banyak pengunjungnya. Nah, tapi banyak yang bertanya, artefak Rasulullah itu seperti apa sih? Dan yang lebih penting lagi, apa sih maksud dari pameran ini? Kemudian apakah akan ada lagi pameran seperti ini? Nah, sekarang kita berbicara dengan Ustadz Hasri dari Padepokan Welas Asih ya, Ustadz ya. Sekarang kita akan ngobrol dengan Ustadz Welas Asih tentang pameran ini. Jadi Ustadz, ceritanya apa sih yang latar belakangi Padepokan Welas Asih menggelar pameran artefak Rasulullah SAW dan para sahabat? Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang ketiga dari pameran artefak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Alhamdulillah, Padepokan Welas Asih dipercaya oleh satu museum. Museum ini di Malaysia yang mengumpulkan artefak. Artefak ini adalah benda-benda bersejarah yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Di antaranya di pameran ini ada 20 item. Di antaranya ada tongkat Rasulullah, ada sorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sendalnya, bahkan ada darah bekam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa artefak atau peninggalan sejarah sahabat-sahabat Rasulullah seperti pedangnya Khalid bin Walid, pedang cucu baginda Rasulullah Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi benda-benda yang bersejarah yang insya Allah hari ini merupakan hari terakhir pameran artefak di Pondok Welas Asih ini. Ya, kita tujuannya apa nih, Ustadz Hasri? Untuk umat Islam. Ya, tujuannya adalah untuk kecintaan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni apabila sahabat ini adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman 1441 tahun yang lalu bersama Rasulullah. Jadi kita umat Rasulullah yang di akhir zaman yang nggak pernah ini, yang selalu kita berselawat, dan dalam sholat kita juga selalu ada salawat, rangkaian salawat, dan ini menumbuhkan mudah-mudahan dari pameran ini menumbuhkan kecintaan kita yang lebih kepada kanjeng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi seorang Muslim kecintaan kepada Rasulullah itu mutlak ya, Ustadz? Iya. Makanya kita adakan pameran ini, Ustadz. Iya. Apakah akan ada pameran seperti ini lagi di lain waktu? Insya Allah, kita berharap Insya Allah ini perdana kita buat di sini ya. Dan saya dapat informasi dari artefak ini adalah satu EO di Jakarta. EO-nya. Pak Aan Kan akan roadshow di beberapa tempat, dan bagi Padepokan sendiri insya Allah di bulan Maulid ini akan kita selenggarakan lagi insya Allah. Ustadz, ini kan ada tiket masuknya nih, Ustadz. Nah, ini lebih ke mana nih tujuannya tiket masuk ini? Gini, tiket masuk ini adalah satu kewajiban bagi pengunjung kemari yang diharapkan ini dikumpul tiket ini untuk membantu operasional, karena karena barang-barang ini sebelumnya adalah di museum di Malaysia. Jadi ada kos pengangkatan dari Malaysia kemari, itu yang kita operasional ya. Tapi dan memang Padepokan ini satu tempat yang memang namanya Padepokan, di dalamnya ada tahfiz Qur'annya, dan ada beberapa latihan-latihan bela diri. Ayo disilakan datang. Tidak, waktu pameran ini juga terbuka untuk kita saling silaturahim di sini. Tapi lebih ke Padepokan ya, Ustadz ya? Lebih kepada pondok ya? Iya. Atau setara SMP itu bukan ya? Bukan. Cuman di sini ada santrinya yang santri khusus untuk belajar Al-Qur'an. Al-Qur'an saja, berarti bukan yang pendidikan pada umumnya ya. Makasih banyak Ustadz Hasri sudah ngobrol. Sekarang kita coba mau minta izin untuk masuk ke dalam dan ngambil beberapa foto di sana. Ayo. Dengan izin Ustadz Hasri. Terima kasih Ustadz.
Ya. Nah ini botol kulit baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Botolnya ini untuk air, untuk susu. Oke. Ini rekamannya ya. Ini tapak kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gede itu tapaknya itu. Subhanallah. Tongkat Rasulullah. Ini busur panahnya yang pernah digunakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sini kan. Warnanya kain kiswah penutup makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga, bentar. Ini dan yang merah. Nah, ini di zaman Utsmani atau ini. Kita ke yang kosong dulu. Ya. Oh, ini baju perang kayaknya. Ini baju perang. Ya, Rasulullah. Ini baju perang dari zaman Utsmaniyah. Kuningan ya? Gede ya, Ustaz ya? Iya. Artinya orangnya lebih gede dari kita. Ya, ini tempat susu. Tempat susunya Fatimah kalau enggak ya. Ini dua batu sijil. Sijil itu burung ababil yang waktu tentara Abraha. Ini batu Ka'bah itu kan berupa batu-batu ini. Iya, ini pecahannya. Ini pecahan batu Ka'bah, batu dinding Ka'bah. Batu Ka'bah aja amazing ya. Ini kunci makam baginda Rasul. Yang dulu. Dari zaman kerajaan Utsmaniyah. Oke, yang dulu. Yang dulu berubah. Nah, ini ada beras. Beras yang di dalamnya itu ada kaligrafi. Ini kaligrafi terkecil di dunia. Melihatnya harus pakai kaca pembesar. Nah, Kelihatan? oke, beras yang ada kaligrafinya. Ya. Kalau ini tempat air Zam-Zam. Konon ceritanya ini dihadiah dari Cina ini katanya. Rasulullah tapi ini. Iya. Diperbuat dari tanah liat, anti basi dan anti racun. Semasa zaman dinasti Song. Doa minum air Zam-Zam. Ini untuk Rasulullah berarti ya, Ustaz? Apa ya? Bukan ya? Apa? Ini berarti guci ini untuk Rasulullah ya? Iya. Ini kunci juga. makam juga. Ini kunci makam juga. Ayo kita sambung sini lagi. Sendal. Ini sendal. Sendal baginda Rasulullah. Wah, besar sekali kakinya. Iya. Kulit itu. Kulit. Sendal kulitnya. Masih ada pasirnya lagi. Jadi guys, kalau dilihat itu masih banyak pasirnya. Ini keren banget. Nah, ini darah bekam, masih Darah merah. bekamnya Rasulullah. Bukan. Nah, iya, darah bekam Rasulullah. Jadi teman-teman, ini kita sekarang lihat darahnya Rasulullah loh. Allahumma sholli ala Masya Allah. sayyidina Jadi Muhammad. amazing sekali nih. Ini darah bekamnya Rasulullah dibekukan, ya beku ya berarti ya. Beku, dia Dan berupa masih merah. kristal itu, lihat macam Iya, menjadi kristal. Itu berarti itu pernah menjadi bagian dari Rasulullah itu, dari tubuhnya. Nah, ini juga bagian janggutnya. Janggut Rasulullah. Ada dua helai janggut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya. Nah, ini juga bagian dari Rasulullah ternyata janggutnya. ini tanah makam, berarti di Madinah. Tanah makamnya makam Rasulullah diambil ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan di dekat tempat tidurnya itu. Iya. Di samping tempat tidurnya, bayangkan teman-teman sekarang kita bisa berhadapan langsung dengan Allahumma sholli ala sayyidina bagian terdekat dari Nabi kita, tanah makamnya. Ya, ini rambut. Rambut juga. Rambut ini lebih dekat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 helai rambutnya. 3 helai rambutnya ya. Iya. lagi. Nah, ini semua dari museum di Malaysia ya, Ustaz? Iya.
museumnya di Malaysia, kepunyaan boleh Sultan dipinjamkan. Brunei. Ini sorban. Nah ini Sorban. mungkin bagian yang paling spesial. Ini Iya. adalah sorbannya Rasulullah, dan kita bisa lihat warna hijaunya yang kemudian khas ya sekarang dipakai oleh para habaib ya. Iya benar. Rasulullah tuh ada 3 ininya. Jadi Khasnya warnanya. khasnya satu putih, satu hijau dan satu merah. Jadi hijau Ustaz ya? hijau dengan putih biasanya dipakai untuk ibadah, merah itu untuk perang. Nah jadi ini teman-teman lihat besarnya, berarti Rasulullah tuh memang besar. Nah ini pedang. Oh iya ya. Anak buaya, bukan anak buahnya kayak otot. Oh iya. Pedang. Yang pertama ini pedang dari Sayyidina Husain. Husain itu anak Sayyidina Ali, anaknya Siti Fatimah. Jadi ini, dan Siti Fatimah itu anak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah Zahra ya. Fatimah Zahra. Yang sebelahnya ini yang fenomenal juga ini. Pedangnya Khalid bin Walid, Saifullah. Khalid bin Walid itu digelar oleh baginda Rasulullah itu Saifullah. Kalau dia terjun ke medan perang tidak pernah kalah. Selalu menang. Itulah Khalid bin Walid. Singa lapangan itu. Iya. Dan doanya untuk mati di medan perang tidak dikabulkan matinya, wafatnya di tempat tidur. Berapa ininya Kang? Ini 1,2 kilogram. yang ini 1,2 yang Husain. Cm. Kalau yang ini 3,7 beratnya. Waduh, ini berat banget. Berat banget ya. Itu waktu mengayunnya aja ini ya. Tutupan itu ya Pak ya Ustaz, Iya. tutupannya aja udah berapa kilo? Coba Kang di ini biar diambil di sini. Boleh. Sarung tangannya Iya, biar saya ini biar diambil TV ini. Jadi harus pakai sarung tangannya plastik. sarung tangan seharusnya sarung tangan yang Kita ambil keberkahan. Mudah-mudahan di akhir zaman ini nanti memang kata Rasulullah alat-alat perang itu kembali kepada ini. Kembali ke seperti ini. Bahannya belum datang. Saya temannya Pak Amir kan? Oh, temannya terpotong. Oh iya. Tolong juga. Tidak boleh tangan-tangan Tadi saya kita menjaga. Pedang Rasulullah namanya Zulfikar. Ini bukan Pak. Ini kan Jadi cucu yang terkenal itu 2 orang cucu Hasan Hussein kan begitu. Jadi pedang ini adalah lebih masyhur disebut Hussein, Sayyidina Hussein. Siapa Sayyidina Hussein itu? Anak Fatimah Zahra. Siapa Fatimah Zahra? Anak dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kan? Silakan Ustaz di Nah, ini makam, Ya. replika makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, keren sekali Ustaz. Gimana Ustaz rasanya megang pedangnya Ini- Sayyidina Husain? Ini jantungnya berdebar ini, luar biasa nih. Ada Bisa diayunkan, jangan ngeri. ada powernya ini. 1, Ini 1, berapa Kak? 1,2 kilo. nggak terlalu berat tuh. Masya Allah. Oke Ustaz. Ya. Kalau yang ini guys, ini lebih berat lagi dan ada ukiran-ukiran dalam aksara pedangnya masih kuno ya. Kemudian ada motifnya. Tapi kalau sarungnya mungkin udah baru ya kali ya. Iya, beberapa kayak ini perhiasannya itu. Oh, batunya. Iya, ada yang kita tambahkan soalnya udah umur itu jadi Ya semakan zaman. 1400 tahun yang lalu nih. Kuningannya mungkin ya yang baru ya. Iya. Karena terlihat boleh pegang nggak ini? kinclong yang kuningan. Bukan ya. Ada sarungnya ini. Nah ini pedangnya Ini pedang Sayyidina Husain. sudah disarungkan seperti ini. Iya. Wah keren sekali. Jadi
Jadi kejayaan Islam dulu bersama pedang-pedang ini. Mudah-mudahan dengan kembalinya Nanti pedang siapa ini yang pegang ya? kita pamerkan akan membawa lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini pedangnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah. Ya, jadi tadi udah sama Ustadz Hasri yang memandu kita melihat pameran-pameran. Oh, ini ternyata ada orang dari Bali juga tuh yang datang ke sini untuk khusus melihat pameran ini. Ini juga menarik, teman-teman, kita berada di ruangan pameran di aulanya di Padepokan Welas Asih ini, dan kita tadi sudah melihat barang-barang peninggalan dari Rasulullah SAW. Ini saya coba kasih lihat lagi ya. Wah, gede kali kan. Nah, ini keren kan. Nah. Oke guys, terima kasih banyak sudah ikut terus menyaksikan. Insya Allah kita akan adakan pameran kita. Insya Allah pameran seperti ini akan ada lagi di lain waktu. Sekarang kita keluar ya. Ngobrol di mana? Ya, alhamdulillah nih tadi kita udah mau pulang, tapi pas di jalan ketemu Buyanya yang dari Padepokan Welas Asih ini Buya Rian ya, Rian Sukandar. Sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Kiai Rian Sukandar tentang pameran artefak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Buya, harapannya apa sih untuk umat Islam setelah melihat pameran ini? Dan mengapa Welas Asih mengambil inisiatif untuk menggelar pameran ini? Mungkin ini pertama kali ya di Bogor ya, atau Jabodetabek atau gimana? Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita hari ini pameran memasuki hari yang ketiga, hari terakhir. Tujuan dari digelarnya pameran artefak Rasulullah SAW ini tidak lain tujuan yang pertama adalah syiar, dan juga agar menumbuhkan rasa mahabbah kita pada Rasulullah, sekaligus kita bertabaruk dengan benda-benda yang pernah melekat di tubuh kekasih Allah, yaitu Rasulullah SAW. Jadi tidak lain hanya itu saja, hanya syiar saja. Alhamdulillah opini masyarakat, terutama umat Islam, sangat baik sekali dalam 3 hari ini. Mudah-mudahan dengan mereka bisa lihat langsung artefak Rasulullah, semakin tumbuh rasa mahabbahnya kepada Rasulullah dan semakin berkuat imannya dan cintanya kepada Islam. Dan ini juga salah satu sarana untuk membangun jihad, karena semangat jihad itu tidak akan bisa tumbuh kalau kita tidak pernah melihat bagaimana benda-benda yang pernah melekat di tubuh Rasulullah. Dan tentunya dengan semangat jihad ini tumbuh, semakin umat Islam akan semakin semangat untuk mensiarkan agama Islam. Demikian. Inisiatif ini dari Padepokan Welas Asih ya, Yeah. Buya. Ini Buya yang datang sendiri ke artefak sebagai IO-nya atau gimana? Jadi begini, ini artefak ini tadinya mau mengadakan roadshow ke 34 provinsi, tapi karena COVID sehingga tertunda. Bahkan Pemda DKI juga rencana akan mengadakan bulan Agustus juga tertunda karena COVID. Maka kita menawarkan kepada tim artefak supaya digelar pameran di Padepokan Welas Asih ini. Alhamdulillah mereka setuju dan sudah terlaksana pameran ini. Berarti Padepokan ini pelopor ya? Ya, di awal. Di awal setelah COVID ya? Ya. Ya, karena saya juga dengar dari Pak Amir Artefak sebelumnya sempat tertunda gara-gara itu. Ya. Ini hebat sekali Padepokan ini. Insya Allah. Padahal tidak banyak orang tahu lokasi tempat ini ya, Ya, Buya ya. Tapi memelopori itu suatu hal yang maju ya, Buya. Insya Allah. Nah, Buya, setelah ini rencana kita mau ada apa lagi Buya di Padepokan ini yang untuk membangkitkan giroh umat untuk bangkit ini? Ya. Memang di Padepokan ini kita jadikan sebagai pusat pergerakan umat. Bahkan kita juga mempunyai mimpi besar. Pada artefak ini akan kita beli. Kita akan bangun museum di sini. IO-nya barangnya. Ya. Kalau barangnya nggak bisa dibeli, Ustaz? Bisa. Oh bisa. Karena ini milik Malaysia atau gimana? Ini sebenarnya milik salah seorang profesor arkeologi di Malaysia yang mereka menghimpun barang-barang ini dari kolektor-kolektor. Ada barang yang berasal dari Yaman, dari Syria, dari Turki, juga dari Mesir, dari Mekah maupun Madinah. Dan kita sudah bicara dengan profesornya bagaimana kalau kita buat museum artefak yang terlengkap di Padepokan ini, dan beliau setuju. Wah, mudah-mudahan kalau yang terwujud nanti museum artefak di dunia hanya ada 2. Yang pertama di Topkapı di Turki, dan yang kedua di Padepokan Welas Asih ini. Mohon doanya semuanya bisa terjadi semuanya. Siap Buya, kita support Buya. Insya Allah. Siap, baik Buya, terima kasih banyak waktunya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.